Halo, apa kabar? Apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi kisah cinta dan finansial dari Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus, energi Januari 2023 dan Februari 2023. Oke? Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Pisces yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading, bisa vice versa. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate mungkin ada di Moon or Rising or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Oke? Kita mulai dari finansial ya. Clarify please, my darling angels, energi untuk Pisces, finansial untuk Januari, Februari 2023. Clarify please. Thank you, my darling angels. Thank you. Okay, Pisces. The tree. Okay, ada cross di sini. Sacrifice. Ada situasi yang benar-benar ini proses pertumbuhan pendewasaan ya, kayak gimana coba? Kita akan diberi kelimpahan, kemakmuran, kejayaan, kebahagiaan. Itu janji Sang Pencipta ketika kita diutus ke bumi. Kita turun ke bumi itu dikasih pengetahuan tentang bahwa kenapa kita harus turun ke bumi, agar kita menerima kemakmuran, kejayaan, kebahagiaan, sukacita. Itu semua sudah dijamin, guarantee dari the universe, Sang Pencipta kepada kita. Asal kita mau bertumbuh dan mau memberdayakan semua talenta kita atau apa yang sudah dikasih gitu, kayak kita punya software kita itu udah dikasih sesuai dengan kapasitasnya. Jadi setiap kita tuh autentik. Mungkin ada orang yang dia akan sukses dipenuhi dengan kemakmuran ketika dia punya bakat di musik, dia punya bakat di seni peran, dia punya bakat di bisnis, ya perdagangan, apalagi tuh. Atau mungkin dia bisa didapat kemakmuran dari memotivasi orang lain. Jadi kita dikasih keunggulan masing-masing di software kita untuk oke, kamu turun ke bumi ya. Kalau kamu jalan sesuai dengan arahan, maka ada kemakmuran, kejayaan, sukacita, kebahagiaan, kesehatan, semuanya akan mengalir. Jadi memang semua ada rencana-rencana baik begitu ketika kita diutus ke bumi. Tapi banyak hal yang dalam proses pertumbuhan itu, namanya pertumbuhan, belajar, ujian, itu selalu ada agar kita bertumbuh. Di sini ada the tree. Oke. Ini menyangkut dengan bisnis. Saya ngelihat di sini kayak mungkin ada proses ujian yang begitu besar. Mungkin kamu ngalamin kerugian. Mungkin kamu ada namanya apa tuh, kayak branding negatif gitu dari orang lain untuk menyerang bisnis kamu gitu. Ataupun di pekerjaan. Mungkin kamu ngerasa kayak di tempat kerja kamu tuh nggak bertumbuh, kamu nggak diperhatikan untuk proses level manajemen, kamu tuh stuck di situ-situ aja. Oke, jadi kayak udah stuck di situ aja, kamu tidak bergerak pindah gitu untuk cari yang lebih baik, itu enggak gitu. Kamu stay aja di situ dengan banyak mengeluh,
dengan banyak menyalahkan situasi, kondisi, red flags di sini. Oke, so mungkin itulah yang harus kamu lakukan. Daripada terus mengeluh, carilah pekerjaan yang baru yang lebih menghargai integritas kamu, profesionalisme kamu. Ya, jadi kayak Januari 2023 adalah masa pertumbuhan. Benih yang tumbuh di tanah yang subur, di tanah yang gembur, itu berbeda dengan benih yang tumbuh di batu karang atau benih yang tumbuh di padang pasir. Itu akan berbeda kualitasnya. Atau di tanah yang tandus, itu berbeda banget kualitasnya. Jadi kalau selama ini sampai di 2022 akhir kamu masih merasa stuck, ini momen kamu untuk bergerak, pindah, mencari kesempatan baru dengan nilai yang kamu punya. Kemudian banyak berubah, banyaklah bersyukur. Meskipun itu paling sulit. Tapi ucapan syukur yang diberikan ketika kita ada di titik terendah itu indah sekali terlihat cahayanya. Ya, jadi apa ya? Karena itu masa gelap gitu, kamu tuh nggak terlihat. Tapi ketika kamu bersyukur itu kayak kamu terang dalam kegelapan begitu. Kalau orang bersyukur, meskipun dia sudah tertimpa begitu banyak masalah, itu kayak cahaya yang terang benderang dengan cantiknya di kegelapan. Jadi jangan memperberat hidup kamu dengan mengeluh atau membuat red flags yang menyalahkan orang lain begitu. Belajarlah untuk oke, ini salah aku mau berubah. Ya, jadi kalau udah stuck di tempat kerja yang sekarang, cari-cari pilihan lain. Lihat nilaimu lebih banyak untuk memperkuat skillnya. Kalau kamu yang mungkin produk kamu, brand kamu diserang, mungkin difitnah, dibully begitu, itu karena kamu akan bertumbuh, karena kamu jauh lebih baik dari yang lain. Makanya itu sengaja dirontokin begitu dengan isu yang negatif. Oke. Ini tentang pertumbuhan. Mau naik kelas, ada ujiannya. Mau nggak mau, suka nggak suka, pilihan menjadi dewasa jadi cara terbaik untuk bertumbuh. Caranya gimana? Bersyukur. Lebih ikhlas, lebih let go. Jangan mengeluh. Boleh mengeluh sekali dua kali, tapi cari jalan keluarnya. Oke, ini akan bertumbuh, iya. Jauh lebih berkualitas, bukan hanya bisnisnya yang jauh lebih bagus, lebih berkualitas karena diuji, atau karirnya semakin menanjak karena ada banyak masalah ujian, ini akan bertumbuh. Jadi ada ujian besar dan itu kamu harus lolos di situ karena itu adalah pertumbuhan kamu. Baik di karir kamu, baik di bisnis kamu. Ini tentang kemakmuran yang akan bertumbuh. Ingat, pohon semakin tinggi, anginnya jauh lebih kencang dari ketinggian. Nah, itu ujiannya ya. Jadi berusaha untuk nyari jalan keluar, berhenti untuk mengeluh, cari solusinya. Banyak bersyukur, beri keikhlasan. Ini pasti bertumbuh. Karena ini ujian besar. Dan di sini ada sacrifice. Kalau kamu gagal dengan ujian ini, maka banyak kerugian, kebangkrutan. Oke? Mungkin juga kamu akan kehilangan pekerjaan karena kamu udah frustasi di tempat itu. Dan kamu hanya mengeluh, tapi kamu nggak cari jalan keluar. Maka kamu akan menganggur. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ketika menolak menjadi dewasa, memilih melihat dengan cara yang bijaksana, bahwa kita dibuat gak nyaman di tempat itu, kita bekerja, artinya emang itu bukan frekuensi kita. Itu bukan tempat kita. Kalau udah berjuang maksimal yang terbaik, tapi tetap aja situasinya buat kamu merasa tidak bahagia, lebih banyak mengeluh, kurang bersyukur, tinggalkan. Cari yang baru. Gimana cara yang baru di masa sulit? Mengimani. Kita punya keimanan, membayangkan hal-hal yang baik, merasakan hal-hal yang baik, mengucapkan hal-hal yang baik. Nanti gue
keluar dari sini, gua akan dapat kerjaan yang baru, pemimpin yang punya kesadaran, lingkungan kerja yang sehat, gaji yang lebih besar, gua akan meningkatkan skill gue. Itu bisa. Bisa terjadi, bisa. Kamu udah afirmasi, sudah berpikir itu dan merasakannya. Sang pencipta, the universe itu dia akan memberikan. Jadi memang harus detail kalau minta kepada sang pencipta untuk dibukakan pintu-pintu rezekinya. Dan dalam hidup ketika ada pintu yang tertutup selalu ada pintu yang terbuka. Ini seperti kayak failed gitu, gagal untuk jadi dewasa, gagal bertumbuh. Makanya di sini ada sacrifice, situasi yang merana, terluka, pahit, sakit. Karena gagal untuk mendewasakan diri, melihat dengan cara yang positif. Ya, karena energi begitu. Jadi kita harus jadi lebih baik dengan frekuensi kita supaya kita diterima di frekuensi yang sama dengan kita. Kalau kamu ada di frekuensi yang rendah, coba lihat lagi diri kamu, apa yang sudah kamu tabur. Gak usah yang jauh-jauh untuk kepentingan banyak orang, sama diri kamu sendiri. Apakah hal-hal kecil sudah diberi ucapan syukur atau belum? Apakah kamu bergembira setiap hari, berusaha untuk bergembira? Berbahagia, atau kamu sukanya ngegosipin orang, ngomongin orang, ngejatohin orang, tebar fitnah. Itu yang harus dilihat lagi. Karena orang-orang dengan frekuensi rendah, dengan cara hidup yang negatif, gampang ketempelan energi negatif. Akan dipakai energi negatif untuk merusak kebahagiaan orang lain. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi anggap aja ini kayak new beginning, new era untuk mencoba sesuatu yang tidak pasti menjadi pasti. Tadinya nggak pasti nih kerja di sini, nggak tahu situasinya jauh lebih baik atau enggak. Tapi ketika kamu ningkatin frekuensi, yang manggil kamu kerja itu yang frekuensi kamu. Ya, jadi kalau kita ada di pusaran masalah, lihat lagi diri kita. Apa frekuensi kita dan coba untuk membenahinya. Kalau enggak, ini ada merana di sini. Kepahitan yang begitu dalam, dendam sama partner kerjanya, dendam sama bosnya. Bos ini jahat, tidak pri kemanusiaan. Coba lihat lagi, kenapa kamu bisa nyangkut sama bos kayak gitu? Mungkin kamu kurang memberi, mungkin kamu gak punya keikhlasan yang kuat, mungkin kamu kurang bersyukur, suka mengeluh, ngomongin orang. Coba lihat lagi diri kamu, ya. Jadi hati-hati dengan frekuensi, karena frekuensi kita itu yang akan mendatangi kita. Orang-orangnya, tipe jenisnya, software harddisknya sama, satu frekuensi. Oke, jadi kurang-kurangi iri dengki gitu, ya. Lebih banyak bersyukur. Kalau mau ngeluh, semua kita manusia bisa ngeluh, ya. Semua makhluk pasti akan ada keluhan, tapi kalau kita mengeluh terus-menerus, itu yang akan jadi negatif energi untuk kita. Hambatan untuk kita terbuka pintu kemakmuran, kebahagiaan kita. So, di sini ada kebangkrutan ya untuk yang berbisnis. Kenapa? Dia menyerah pada bulian orang lain. Dia menyerah pada branding orang lain yang merusak citranya dia. Jadi kayak gagal, failed gitu. Mission failed. Jadi kayak misinya untuk bertumbuh jadi gagal. Gitu, malah dipangkas gitu karena banyak toksiknya. Jadi hati-hati. Ya. Bottom of the deck, the rings di sini. Beberapa rencana untuk menikah. Ketemu dengan pasangan toksik. Tiap hari nyakitin, merusak karakter, merusak kebaikan. Kok ketika deket sama orang itu saya jadi was-was, suka marah-marah, gak bahagia. Iya, karena itu frekuensinya. Gitu. Di sini ada kontrak kerja. Kayak marriage dengan partner. Jadi partner bisnis kita menikah dengan partner bisnis kita. Ini menikah bukan yang menikah punya relationship, bukan. Ini relationship bisnis. Jadi kayak gini, ada orang mau berkolaborasi dengan kita, apa namanya, merger ya. Jadi kayak ada dari perusahaan lain mau memberi investasi di tempat kita gitu, tempat kamu punya bisnis. Tapi ternyata perusahaan itu adalah perusahaan yang
kurang lebih banyak bikin kamu jadi tumbal gitu. Jadi kayak memperhadapkan kamu pada banyak masalah di sini. Oke. Kalau yang bekerja di sini partner terdekat mengkhianati kamu. Ya, itu tadi kenapa bisa begitu? Coba lihat lagi dalam diri kamu. Ada dua kemungkinan. Kita nggak pernah ngomongin orang, memfitnah orang, menyakiti orang lain dengan kata-kata, tindakan kita, tapi kita ketemu orang kayak gitu. Kemungkinan pertama mungkin itu proses mendewasakan kita. Dan kita tidak boleh acceptance terlalu lama, cepat keluar dari circle itu. Karena menguras energi kita. Ya akan capek banget gitu loh kerja di situ, padahal nggak berat kerjaannya, tapi secara psikis tuh kayak beban mentalnya tuh kayak mental breakfast ya. Jadi ya udah gitu, tinggalin. Nah, atau kemungkinan kedua karena kita punya frekuensi itu, maka kita dipertemukan dengan orang yang sama frekuensinya. Ya, jadi ini harus dilihat. Um, Kesepakatan kerja dengan orang atau partner bisnis yang merugikan kita. Oke, so kita lihat sacrifice di sini, the cross clarify for Pisces, Sun, Moon. Oke, jumping. Di sini ada Ten of Kalikas, kebahagiaan yang hilang. Jadi mungkin di pekerjaan itu terlalu banyak tekanan, terlalu banyak tuntutan, persaingan bisnis yang tidak sehat, dan kamu dipaksakan untuk menjadi seperti itu dengan polanya. Coba lihat lagi, karena ini seperti gagal, kayak handphone yang mau di-upgrade, misalnya dari Android 11 ke Android 12 gitu misalnya. Itu tuh gagal untuk di-upgrade gitu. Kenapa? Di sini ada kepahitan. Di sini ada energi jelek, energi negatif. Oke. Ten of Kalikas gagal untuk merasa bahagia. Di sini ada Nine of Swords. Pikiran, hati-hati dengan pikiran. Apa yang kamu pikirkan itu yang terjadi dalam hidup kamu. Alam semesta itu akan memberi sesuai dengan kode atau tanda dari pikiranmu. Jadi kalau kamu berpikir hal yang negatif, apapun terjadi, pasti terjadi. Itu kayak law of attraction, hukum alam, hukum tarik-menarik. Jadi berhenti untuk berpikir hal-hal yang negatif. Kalau takut cemas akan pertumbuhan perusahaan kamu, lebih baik cari cara untuk meningkatkan performance perusahaan kamu daripada kamu berpikir dengan ketakutan kamu dan akhirnya kamu berpikir hal yang cukup jelek, worst thing, tapi kamu nggak cari jalan keluar. Nah itu semesta itu akan kasih itu gitu loh. Semesta tidak mengenal, alam semesta ini tidak mengenal kata tidak ya, bukan atau hanya. Contoh, saya tidak mau bertemu dengan dia lagi. Tidaknya ini tidak termasuk, kayak ngeblank. Jadi dari alam semesta dengarnya saya mau bertemu dengan dia lagi. Jadi afirmasi jangan yang ambigu. Oke? Jadi bilang aja tidak ada. Jadi kalau misalnya tidak mau ketemu sama orang itu, kamu harus bilang jalan kita berbeda. Saya akan berjalan di jalan saya. Kalau kamu bilang tidak mau bertemu, itu pasti ketemu lagi. Karena dari semesta, alam semesta itu mencatat tidak mengenal kata tidak. Apa tuh ya? Kalau di bahasa Inggris itu ada can, cannot, apa itu istilahnya ya? Pokoknya itulah ya. Jadi kayak kata tidak itu tidak terbaca di alam semesta. Ya, juga contoh kayak gini. Kalau tidak terjadi hal-hal yang buruk saat resesi, maka perusahaan ini akan terus berjalan. Itu bahasa tidaknya itu nggak kedengaran. Yang terdengar terjadi hal-hal yang buruk pada perusahaan ini. Nah itu, jadi jangan pakai bahasa-bahasa yang tidak tegas. Karena alam semesta tidak mengenal kata negatif tidak itu. Ya, ini yang harus dipolakan karena kayak
Ini pikiran negatif merusak kebahagiaan. Oke, rasa bahagia, rasa cinta pada pekerjaan, rasa passionate ya, true desire dengan perusahaan itu, dengan tempat kita kerja itu kayak lenyap begitu. Di sini ada energi dari Ten of Swords, rasa kecewa dikhianati. Jadi ini kayak bergabung dengan partner atau perusahaan yang memang dia menjual hal-hal yang merusak orang lain begitu. Mungkin kalau misalnya skincare ada merkurinya, mungkin kalau jualan makanan ada pengawetnya yang tinggi dan merusak orang lain, kesehatan orang lain. Jadi menggunakan manipulatif situasi untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Jadi itu yang harus diperhatikan ya, karena tabur tuai itu terjadi di semua segmen kehidupan kita. Rasa dikhianati, kecewa di sini, pahit rasanya, karena mengalami kebangkrutan atas kerjasama dengan ini pihak yang ternyata menjalankan bisnisnya tuh dengan dark business gitu, bisnis yang gelap gitu, meraup keuntungan sebesar-besarnya dan merusak kesehatan orang lain, gak peduli, merusak, menipu orang lain dengan ngomongnya investasi, ternyata judi, itu juga gak peduli. Akhirnya mendatangkan bala, mendatangkan musibah, masalah bertubi-tubi. Oke? Bottom of the deck di sini ada Four of Swords, mengabaikan kebahagiaan. Ingat, kalau kita berbahagia, pintu rezeki lebih besar terbukanya. Kenapa? Orang yang punya rasa bahagia, artinya dia sudah selesai dengan masa-masa, masalah-masalah yang harusnya tidak harus dibangkitkan. Dia sudah bisa berdamai dengan keadaan, maka dia bisa bahagia. Nah, kalau masih punya rasa-rasa yang nggak enak, yang negatif, mengabaikan kebahagiaan, kerja nggak kenal waktu, nggak ada keseimbangan, udah selesai. Direnggut kebahagiaannya. Di sini rasa begitu pahit. Di sini ada Hangman. So, rasanya seperti mayat hidup yang dimakan oleh gagak di sini. Tidak berdaya. Jadi hancur pelan-pelan tapi pasti tidak berdaya. Hati-hati ya. Dan di sini ada Three of Swords. Di sini mulai lagi bekerja dari awal, membangun sesuatu dari puing-puing reruntuhan. Itu tadi, kita mau bisnis, biarlah bisnis itu membahagiakan orang lain. Jangan sampai hanya keuntungan semata, sebagian orang lalu menyakiti konsumennya atau pengguna produknya. Nah ini dia, jadi hindari bisnis-bisnis yang gelap ya. Bottom of the deck, di sini ada Eight of Kalikas. Ini banyak proses bertanya kepada Sang Pencipta, kenapa jadi begini? Saya sudah berjuang, kenapa jadi seperti ini? Coba lihat lagi dalam diri. Kenapa kamu sedang mengalami pemurnian? Kalau kita sendiri tidak bisa membuat diri kita seimbang, menjalani sesuatu dengan menabur banyak kebaikan, the universe akan membuat kita bertumbuh. Caranya banyak masalah, kasih pelajaran. Jadi jangan bertanya lagi ketika kamu punya masalah, coba lihat apa yang kamu tabur. So ini penyatuan partner bisnis atau bekerja di perusahaan-perusahaan yang mengorbankan konsumennya untuk keuntungan yang besar. Nggak manusiawi. Oke? Baiknya keluar. Nggak usah lihat gaji yang besar kalau nggak bahagia. Nanti sakit-sakitan. Semua yang dimiliki akan dimurnikan. Dimurnikan artinya apa? Hilang. Bangkrut, nggak punya, jual, hilang kan? Itu biasa terjadi. Karena kerja aja udah tidak bahagia rasanya. Artinya banyak masalah yang belum diperdamaikan dengan diri sendiri. Oke? So, ini akibat dari gagal bertumbuh, failed. Ya, jadi kayak udah di-upgrade dari Android ke 11 ke Android 12 atau dari Android 12 ke Android 13 itu failed. Gagal upgrade. Nah, ini yang terjadi, ya.
Mudah-mudahan dari pihak Pisces jauh lebih bisa selektif ya. Kalaupun bisnis jangan sampai itu merugikan orang lain atau uh, bisa dengan bisnis yang menipu begitu ya. Banyak sekarang yang kedok judi online dan lain-lain. Oke, hati-hati. Cara yang baru perlu dilakukan untuk keluar dari situasi pahit di sini. So kita akan lihat energi Januari 2023 untuk kisah cinta. My darling angels, clarify Pisces kisah cinta Januari 2023. Clarify please. Clarify kisah cinta Pisces Januari 2023. Januari 2023. Pisces Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify please. Clarify. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Knight of Wands, Ace of Pentacles, energi dari Page of Cups, Two of Pentacles, Ten of Swords, Two of Wands, Capricorn, Taurus, Virgo di sini, Pisces, Cancer, Scorpio, Sagittarius ya, terutama dengan Sagittarius. Knight of Wands di sini kayak nggak tahan tekanan gitu. Jadi kalau ada masalah, keluar dari masalah tanpa menyelesaikannya. Atau memang koneksinya on off, masih belum yakin dengan keputusan diri untuk bertindak tegas, kemudian seperti menggantung hubungan, atau on off, udah tahu pasangannya terkoneksi dengan orang yang toksik, masih dipertahankan. Akhirnya on off, atau bisa kamu yang toksik. Oke? Energi dari Ace of Pentacles di sini, silent treatment. Dia menunggu, ada langkah yang dia buat di sini. Dan dalam diam dia menunggu aja reaksi kamu di sini, ya. Jadi kayak kamu tuh gak stabil, cepat sekali marah, cepat sekali tenang, cepat sekali menangis, cepat sekali sedihnya, tiba-tiba gembira, tiba-tiba bahagia, tiba-tiba sedih, tiba-tiba meratap. Kamu lagi gak stabil. Jadi dia nunggu sampai kamu stabil, karena ada tindakan yang akan dia lakukan. Di sini ada Page of Cups, kamu berusaha mencurahkan apa yang kamu rasain. Rasa ketidakstabilan dalam diri kamu, goncangan begitu dalam diri kamu. Kamu berusaha untuk meyakinkan dia bahwa yang kamu rasain sama dia selama itu nggak nyaman gitu loh. Yang kamu rasain itu yang rasa nggak enak yang kamu ngomong ke dia. Biar dia tahu apa yang kamu rasain. Itu menurut kamu ya, ketika kamu berusaha untuk speak up tentang apa yang kamu rasain. Two of Pentacles di sini, dia bingung dengan sikap kamu karena kamu labil. Jadi kamu tuh kamu tuh gampang sekali untuk meledak tiba-tiba. Jadi kayak mood yang nggak stabil ya, Pisces. Jadi kayak kamu nggak stabil gitu. Jadi kayak kalau situasi kamu lagi meledak, kamu harusnya bisa tahu ini gimana, gue harus di treatment seperti apa ketika gue lagi meledak. Ini gue lagi sedih, ini gue harus di treatment seperti apa supaya gue tuh jangan sedih dan hanyut gitu, dan akhirnya membuat orang-orang di circle kamu tuh ngerasa nggak nyaman gitu. Dan ada situasi playing victim di sini, berpikir merasa dikhianati, tertipu di sini, termanipulasi. Padahal di sini kamu nggak tahan banting. Kamu gampang sekali menyerah dan meninggalkan masalah. Oke, jadi kayak nggak menghadapi masalah dan menyelesaikannya. Kalau kita punya masalah, itu salah satu bagian dari pendewasaan diri. Latihan keikhlasan, latihan kesabaran, latihan melihat masalah, menganalisa masalah. Latihan supaya kita bisa merasa lebih stabil. Bagaimana harusnya meledak, ya meledak, tapi jangan sampai merontokkan
banyak koneksi. Jadi kayak itu momen gitu. Masalah itu adalah momen untuk melihat siapa diri kamu ketika sedang ada masalah. Ya. Dan itu akan ditakar. Oh, kalau ada masalah A, saya meledak sekali. Ketika masalah B, saya mulai tidak meledak. Saya mulai dengan tenang melihat masalah itu. Jadi fear dalam diri, kerentanan dalam diri itu diukur. Oh, ini gue udah sampai di level ini. Belajar mengenal diri sendiri. Ya. Di sini merasa dikhianati, merasa tertipu, termanipulasi di sini. Oke, beberapa playing victim. Two of Wands, dia diam, dia nunggu aja. Wait and see, wait and see. Karena dia melihat tentang ledakan kamu di sini, Knight of Wands. So dia tunggu aja. Karena ada tindakan dia. Walaupun di sini dia sedikit bingung. Kenapa bisa terjadi ledakan begitu kuat di sini dalam diri kamu? Kenapa kamu begitu merasa kecewa? Kenapa kamu begitu merasa termanipulasi? Bukankah kamu yang sering datang dan pergi dalam hidup ini, dalam koneksi ini? Dia bingung, Two of Pentacles. Jadi kayak kau yang buat drama, kau sendiri yang merasa menderita dengan dramamu. Nah ini dia bingung gitu. So ini dia nunggu kamu sampai tenang. Karena di momen ini kamu udah gak bisa mikir dengan cara yang sadar. Kamu udah mikir yang negatif semua. Hati-hati, apa yang dipikirkan itu yang tercatat di alam semesta dan termanifest dalam kehidupan nyata. Oke, itu penting untuk mengenal diri. Kalau saya lagi marah tuh gimana ya caranya supaya saya nggak overthinking? Tidur. Baca kitab masing-masing untuk lebih menenangkan diri. Puasa, cari cara gitu kenal diri sendiri. Kayak misalnya gini, gue kalau lagi marah nih nggak bisa ngomong tapi kayak emosinya meledak di dalam diri, gak bisa tidur, overthinking. Gimana caranya? Ya udah, aku mau puasa besok. Kalau nggak aku mau bernasar, kalau nggak aku mau banyak berdoa, kalau nggak aku mau apa gitu. Jadi kayak tahu gitu harus gimana gitu sama diri sendiri. Oke, so dia nunggu kamu sampai tenang. Bottom of the deck. The strength energy, arrogancy, overconfidence. The death energy, Seven of Swords. Oke, the energy dari the Hierophant. Oke, energi dari the Temperance, Three of Swords. Jadi kayak gini, yang masalah kamu yang ciptakan drama di sini. Tapi kamu ngerasa kayak kamu dikorbankan gitu. Itu yang harus dilihat lagi ya. Di sini ada Taurus, Sagittarius, Leo. Oke, Scorpio. The strength energy tentang seseorang yang arogansi, overconfidence ya. Jadi kayak overpower. Dia ngerasa full power di sini untuk menaklukkan semuanya. Orang-orang yang terlalu confidence, dia akan terlihat arogan karena merasa berhak menentukan arah hidup orang lain atau arah hidupnya sendiri. Cenderung tidak mendengarkan orang lain. Power itu digunakan kalau kita terlalu berlebihan menggunakannya, kita terlihat arogan, dominasi. Itu power. Tapi kalau kita menggunakannya sesuai porsinya, itu akan bermanfaat. Itu aja bedanya. Ya. Sama kayak tendangan. Tendangan ada yang untuk melindungi diri, ada yang tendangan mematikan. Nah, itu juga dilihat kan kekuatan tendangannya itu. Jadi kayak harus pandai menggunakan kemampuan diri, kekuatan diri, inner power dalam diri. Sama kayak pisau. Pisau bisa dipakai untuk membunuh, tapi pisau bisa dipakai buat mengukir, membuat seni. Jadi harus sesuai dengan porsinya. Ya, ini kamu terlihat sangat arogan. Silent treatment, mungkin juga ghosting. Dia berusaha untuk berubah. Tidak banyak bicara. Dia tidak mau hanyut dengan ledakan kamu. Dia ngerasa kayak kalau dia menghadapi kamu di situasi ledakan kamu, yang ada kalian seperti di ring tinju. So dia berusaha untuk ghosting atau silent treatment, menghindar dari kamu. Dan ini tidak ada komunikasi sama sekali. Dia hanya nunggu momen yang tepat. Oke. Seven of Swords di sini memanipulasi situasi, berbuat drama, triki-triki, tipu daya.
untuk orang lain bisa merasakan apa yang kamu rasakan di sini. Apa namanya? Playing victim, memposisikan diri jadi korban. Ini hati-hati. Di sini ada energi dari The Hierophant, ini bisa menyangkut tentang mengimani nilai-nilai religius, nilai-nilai morality, mengimani, berdoa, percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Bisa juga ini tentang rules, aturan, undang-undang, hukum di sini. Governments. So, dia bingung dengan apa yang sudah terjadi di sini ketika kamu begitu meledak, merasa dikorbankan. Ketika kamu termanipulasi dengan drama yang kamu buat sendiri. So dia bingung, mungkin dia berdoa supaya kamu jauh lebih tenang. Karena selama kamu masih meledak, dia nggak akan muncul ke permukaan. Dia nunggu waktu yang tepat. The Temperance energy di sini tentang kamu merasa terhianati. Ini hubungan yang kalian bangun bersama, kalian saling mencintai. Oke, ingat hubungan itu bisa chaos itu atas kontribusi dua pihak, nggak satu pihak aja. Jadi sangat tidak adil ketika melihat siapa yang salah, siapa yang benar. Oke, dan di sini Three of Swords, dia merasa broken heart. Yang kamu lakukan ini kayak menurut dia, kamu yang flirting, kamu yang menghadirkan tripartite relation, lalu kamu menuduh saya. Jadi kayak dia ngerasa kayak patah hati gitu, kayak udah ini momen yang harus dipecahkan, diselesaikan daripada bersama tapi nggak balance begitu. Energi dari Queen of Swords, kamu berusaha untuk bicara menegakkan apa yang ada di pikiran kamu, berpikir jauh ke depan, bagaimana ini, bagaimana besok, bagaimana masa depan. Udah carut marut pikiran kamu jauh sampai ke Papua. Oke. Karena di sini banyak sekali arogansi kamu. Ini dia. Kamu nggak stabil. Coba belajar untuk tenang, belajar sabar, bisa meditasi, berpuasa. Jadi kayak jiwa kamu yang menuntun kamu itu tubuh kamu, keinginan kamu, kebanggaan diri kamu, pride kamu, ego kamu, bukan jiwa kamu. Rata-rata orang yang gagal untuk manajemen angernya itu dipimpin oleh tubuhnya, bukan oleh jiwanya. Kenapa? Jiwa pasti punya kesadaran. Sementara kalau tubuh itu seperti hutan belantara, buas. Yang kita puaskan adalah tentang tubuh kita, ego kita, di situ yang bermain. Jadi hati-hati ya, di sini harus benar-benar mengenal diri sendiri, apalagi saat marah, meledak. Oke? So dia broken heart, ya tentu dia broken heart di sini. Kita lihat energi Februari 2023 for Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify please, clarify. Thank you my darling angels, thank you, thank you, thank you. Oke. Di sini ada Three of Wands, King of Wands, finally dia bertindak, King of Swords, the Sun energy, Ace of Wands, energi dari Page of Wands ya, Page of Pentacles. Capricorn, Taurus, Virgo, Leo, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius di sini, whatever bisa energi aja. Kamu mulai tenang, cooling down, udah capek, ada titik lelah, udah ngerasa pahit banget ini hidup, gitu. Kamu mulai menyerah, melihat situasi chaos di hubungan kamu. King of Wands di sini, tindakan, akhirnya dia bertindak. Ada tindakan dia di sini. Oke? Dia bertindak dan dia tahu apa yang dia lakukan. So di sini King of Swords. Di sini kamu berusaha untuk menegakkan kebenaran yang menurut kamu benar di sini. Ya. Sorry. Saya minum dulu ya. Beberapa ini tentang playing victim. Kamu menegakkan aturan di sini. King of Swords.
Ini pandai menganalisa masalah, tapi jauh lebih baik kalau menganalisa masalah atau isu dalam diri kita sendiri. So, ini melihat masa depan, berusaha untuk meyakinkan dia agar bertindak, bukan lagi merusak hubungan semakin dalam, membuat situasi chaos semakin dalam, tapi menyelamatkan hubungan. Oke? The Sun Energy, mungkin di antara kalian ada anak, ini tentang tindakan dia untuk memulihkan hubungan kamu dan dia. Oke, jadi kayak roller coaster ini ya. Jadi kayak roller coaster banget ya, benar, dominasi. Salah satu terlalu mendominasi di sini. So dia berusaha untuk memulihkan hubungan kalian. Page of Wands di sini kamu mungkin ngerasa bahwa itu tindakan yang tepat dan ya kamu bertindak meskipun di sini kayak terpaksa begitu. Karena dia mau memulihkan hubungan dengan beberapa syarat. Page of Pentacles, ada komitmen di sini. Yang dia belum bisa percaya dengan kamu. Ya, jadi dia pelan-pelan belajar untuk memulai lagi memulihkan hubungan. Dalam tindakan, jelas dia mulai untuk berusaha untuk memulihkan semua situasi yang ada di sini. Oke. Bottom of the deck, Six of Swords, Seven of Cups. Ini dia, Six of Cups, The Tower moment, Page of Wands, Queen of Cups. Kamu dealing dengan seseorang yang punya rasa cinta yang begitu kuat sama kamu, Pisces. Kuat banget ya, jadi kayak di sini kamu bergerak untuk keluar dari situasi drama, belajar untuk lebih tenang ya, tidak lagi menyalahkan siapapun. Seven of Cups, dia merasa bahwa banyak pilihan jalan keluar sana untuk tidak lagi terkoneksi dengan kamu. Saya ngelihat di sini dia belum memilih apapun, dia hanya melihat kemungkinan-kemungkinan lain yang terjadi ketika kalian berpisah atau ketika kalian kembali rujuk. Six of Cups di sini, kamu berusaha meyakinkan dia bahwa kalian saling mencintai, kalian sudah lama bersama. Kamu ingin dia bisa merasakan lagi perasaan cinta dia untuk kamu, seperti di awal kalian bersama. Beberapa ini twin flame connection, jadi kalian sulit sekali untuk berpisah. The Tower moment, ada intervensi dari the universe. Di sini terlihat jelas membantu dia untuk menyelesaikan masalah, memulihkan hubungan kalian berdua. Ace of Wands di sini ada tindakan dari pihak kamu yang begitu menggebu-gebu karena ya saya ngelihat kamu hanya gini, belajar pelan-pelan untuk memahami orang lain dengan cara yang lebih manusiawi, dengan cara yang lebih pakai hati gitu. Ya jangan hanya kita mau orang mengerti apa yang kita rasain, tapi mengertilah perasaan orang lain juga. Itu yang harus kamu lakukan. Sepertinya di sini kayak Ace of Wands, tindakan awal mungkin untuk jadi dewasa. Ini tadi karena failed, gagal jadi dewasa. Masalahnya datang beruntun, chaos. Itu pasti. Karena setiap momen tuh kita ada proses kita belajar jadi dewasa. Kalau kita mau sadar itu, kita akan lolos gitu dari ujian itu. Di sini kayak kamu berusaha untuk tidak terlalu meledak-ledak. Tindakan yang baru yang berbeda dari sebelumnya. Queen of Cups, dia punya hati yang seluas samudra, mencintai kamu, memaafkan kamu. Oke, dia mencintai kamu dengan caranya. So, di sini ada energi dari Eight of Cups, ada tindakan kamu lagi yang di luar kendali. So, nanti kita lihat ya. Hati-hati ya. Terlalu apa ya? Ringkih gitu. Kayak kamu tuh gampang banget labil. Oke? Ini bisa vice versa, ini general reading. Kita clarify Page of Pentacles dan Queen of Cups, dia tetap bertahan dengan komitmen dia, memulihkan hubungan, bertahan. Dan di sini kamu keluar dari hubungan. Oke, kita lihat lagi ya. Kita lihat dia dulu ya. Page of Pentacles, Queen of Cups, clarify for Pisces.
clarify please. Page of Pentacles, Queen of Cups, clarify for cross watchers dari Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify please, clarify. Thank you my darling angels, thank you, thank you, thank you. Page of Wands, Ace of Wands, The Chariot energy. Dia berusaha kembali. Cancer di sini, Aries, Leo, Sagittarius. Dia berusaha kembali memulihkan hubungan dia dengan kamu. Bedanya dia pakai hatinya dia, hati yang mencintai. Oke, bottom of the deck, memulihkan hubungan, pernikahan, kebersamaan, the Fools, awal baru di sini. Seven of Swords, ya, seperti memanipulasi perasaan dia, karena sebenarnya dia kembali rujuk dengan kamu juga, dia nggak yakin kamu benar-benar berubah, dia nggak yakin. Jadi kayak dia denial sama diri dia sendiri, dia berusaha menipu dirinya sendiri. Oke, ambil resiko untuk percaya kembali pada seseorang yang tidak bisa dipercaya, manipulatif. Oke. Bisa vice versa, ini general reading atau tidak resonate sama sekali. Kita lihat Eight of Cups, energi kamu. Clarify please, clarify. Clarify please, clarify. Thank you my darling angels, thank you, thank you, thank you. The Temperance energy Sagittarius di sini berusaha sederhana menilai, melihat perasaan orang lain, berusaha untuk mengingat rasa cinta di awal, strong connection, beberapa twin flame. Hangman, hubungan digantung atau ini hubungan jarak jauh. Ace of Swords, kamu akhiri hubungan. Knight of Wands, ya memang masih ingin berpetualang ya. Knight of Swords di sini overthinking, masih menikmati masa single, menarik diri. So kamu keluar lagi dari hubungan. Oke, ini kayak orang yang punya masalah mental. Gak stabil banget, gak stabil banget. Coba kamu ini ya, analisa lagi diri kamu. Kenapa kamu begitu? Jadi kayak kamu gak mau rujuk sama dia, kamu gak mau kembali ke dalam pernikahan itu. Tapi kamu masih mau, karena alasannya karena kamu masih mau single dan masih mau berpetualang. Oke, so ini sia-sia keinginan untuk rujuk, untuk reconciliation ini kayak sia-sia, nggak berbuah manis. Clarify please, ini ada saran untuk kamu. For Pisces untuk menghadapi Januari, Februari 2023. Clarify please, clarify. Thank you my darling angels, thank you, thank you, thank you. Ground yourself, rendah hati. Rendah hati. Itu sulit banget ya untuk jadi rendah hati. Bottom of the deck, relationship. Kamu putuskan untuk mengakhiri hubungan ini. The angel guidance di sini bilang pertahankan hubungan ini. Beri kesempatan untuk bekerja kembali. Tapi kamu tinggalkan. Eight of Cups. Clarify energi untuk, ini dari Oracle Energy, Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus, saran. Clarify, please, clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. The Temple Path, tubuh kita adalah kuil kita, seperti kuil. Ketika kita melakukan sesuatu hal negatif, kebiasaan buruk, merusak tubuh kita. Perhatikan tubuhmu. Kalau tubuh sudah stres, pikiran sudah stres, bagaimana dengan jiwamu? Merana, pastilah pahit. Merana, jiwa yang sangat pahit, sedih, dan merana. Ya, itu kenapa pikiran stres, badan jadi stres. 3 rangkaian yang nggak bisa kita abaikan. Body, mind, and soul. Itu jangan sampai, itu kayak merentet gitu, kayak terkoneksi. Oke, jadi cara yang baik membuat tubuh kita sehat, jiwa kita bahagia. All tied up, terikat. Kamu nggak mau terikat.
Kayak kamu ngerasa tertekan dengan hubungan ini, lalu kamu tinggalkan hubungan ini. Oke. Ya, itu keputusan kamu tinggalkan. Clarify energi, saran untuk Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus untuk menghadapi Januari, Februari 2023. Clarify, my darling angels, clarify. Thank you, thank you, thank you. Step into the unknowledge. Langkah pertama adalah ketidaktahuan atau ilmu, kurang pengalaman, tidak mau belajar dari pengalaman orang lain, kurang pengetahuan. Jadinya ya begitu, tindakannya bisa terlihat cukup barbar, bisa terlihat cukup agresif, di luar kendali. Ya, ini yang harus hati-hati. Apapun di luar sana masa depan yang tidak diketahui, kita akan tahu masa depan itu kalau di masa sekarang apa yang kita tabur. Karena siklus kehidupan itu, apa yang kamu tabur itu yang kamu terima di masa depan. Semua orang pasti sudah tahu masa depannya ketika dia sadar dengan apa yang dia tabur. Ya, Pisces. Dan di sini ada ground yourself, kembali tentang apa ya, merunduk gitu, rendah hati gitu, berpasrah. Itu ground yourself, kayak kita tidur tengkurap begitu, apa ya, untuk merasakan lagi kita dari tanah, berasal dari tanah, menyatu dengan alam, menyatu dengan Sang Pencipta, semuanya terkoneksi. Kalau kita lelah dengan stressful pikiran dan tubuh kita, kita seperti seseorang yang dalam kegelapan. Jadi apa ya, lebih merunduk, jangan terlalu meledak-ledak gitu, tenangkan dirimu. Oke, semuanya ini kayak siklus. Itu tadi, banyak berusaha punya kesadaran menabur hal-hal baik, dan itu pasti di masa depan ada hal baik yang akan dituai. Oke, ini bisa vice versa, bahkan tidak resonate untuk semua atau tidak resonate sama sekali. Terima kasih untuk Pisces yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.